Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana mendesain sebuah part sesuai Xbox. Jadi kita buat dari front plan ya. Kita buat lingkaran ini dengan diameter dalam 32 dan diameter luar 56. Jadi front plan, klik kanan, klik sketch. Di sini saya menggunakan satuan milimeter ya. Di sini milimeter. Kemudian kita buat circle aja front plan. Kita mulai dari sini, itu lingkaran dalamnya kecil ini ukuran 32 mm, kemudian lingkaran yang besar yang luarnya adalah 56 mm. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran lagi ya. Di sini senternya lurus atas ya. Ini dua sinar lagi. Pastikan center ini, klik kontrol dengan center ini, kita buat make vertikal ya, agar posisinya lurus terus ya, atau sejajar secara vertikal. Kemudian diameter lingkaran yang atas yaitu 25 dan diameter luarnya adalah 50. Jadi diameter dalamnya 25 mm di sini dan diameter luarnya adalah 50 mm. Seperti ini. Kemudian jarak center dengan senternya adalah 110. Jadi jarak center yang seksinya adalah 110 mm. Nah, kemudian kita buat lingkaran lagi nih di sini dengan dua ukuran ya, diameter dalam 15 dan diameter luarnya adalah 36 mm. Jadi ini senternya sejajar ya, secara horizontal. Berikan diameter dalamnya yaitu 15 mm. Kemudian diameter yang luarnya yaitu 36 mm. 36 mm. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, pastikan center ini, klik kontrol dan center ini. Ulangi. Center ini dengan center ini ya. Klik kontrol, kemudian buat make horizontal ya, agar posisinya selalu horizontal lalu lurus senternya. Ini. Kemudian jaraknya yaitu dapat kita lihat ya, center ini dengan center ini adalah 85 mm. Jadi jarak antara senternya adalah 85 mm. Seperti ini. Kemudian kita buat line ini terlebih dahulu ya, sampai bawah ya. Ini. Jadi line ini kita tarik sampai bawah. Kita buat line lagi ya, sebelah sini kita tarik sampai bawah. Nah, pastikan ini arahnya vertikal ya, lurus. Ini juga vertikal, lurus. Kemudian line ini, yang ini kita tarik lurus sampai menyentuh lingkaran yang ini, dan line lagi ya, di sini kita lurus sampai menyentuh lingkaran sampai ke line ini ya. Dapat lihat ya, sampai menyentuh line ini. Pastikan line ini dengan lingkaran ini buat make tangan ini juga ya. Sudah make tangan ya. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya. Kemudian kita membuat line lagi di sini dengan jarak atau panjang 30 mm ya. Jadi titik ini dengan ini jaraknya adalah 36 mm. Seperti ini ya, kurang lebih 30, maaf. Sini ulangi, 30 mm. Kemudian kita buat line lagi yang di sebelah sini, bawah sini, yaitu senternya dengan line ini adalah 40 dan ke sini. Ini dan center dengan line ini adalah jaraknya adalah 40 mm. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Setelah itu kita tinggal mengextrude boss-kan ya. Mudah caranya. Kita extrude boss. Jadi kita buat sketch seperti ini saja, extrude boss satu persatu ya. Extrude boss. Setelah konturnya kita pilih yang lingkaran yang bawah terlebih dulu, yang seperti ini. Kemudian directionnya yang perlu diingat, kita harus menggantinya ke arah mid plane. Nah, ke tengah. Nah, jadi panjang keseluruhan di sini adalah 18 tambah 34 tambah 18 ya.
Jadi kita langsung aja di sini hitung 18 ditambah 34 ditambah 18. Habis ini total adalah 70 mm. Nah, panjang total ini ujung sampai ujung ini adalah 70 mm. Dan klik OK. Kemudian kita lihatkan lagi sketchnya, kemudian extrude boss. Kemudian kita setelah konturnya beralih ke lingkaran yang atas seperti ini. Setelah konturnya pada lingkaran ini, face-nya. Kemudian panjangnya ini sudah diketahui langsung, yaitu 46. Arahnya sama mid plane ya. Panjangnya ada 46 mm. Dan kita klik OK. Lihatkan lagi sketchnya, kemudian extrude boss lagi. Tinggal lingkaran yang terakhir yang ini ya. Select konturnya, pilih yang ini. Panjang totalnya itu 15 tambah 15 30 tambah 10 yaitu 48. Jadi sini adalah 48 mm. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke sini ya. Kita dengan extrude boss lain ini, kita sketch yang satu, lihatkan extrude boss. Setelah konturnya kita pilih yang ini. Nah, yang perlu dilihat di sini, kita jumlah total ketebalannya adalah 12 tambah 12 24 ditambah 18 sama dengan 32 ya. Itu 24 ditambah 18 42 maaf 42 mm. Yang lebih seperti ini, kita klik OK. Kemudian sketch 1 kita extrude bosskan lagi. Setelah konturnya kita pilih yang ini. Kemudian tebalnya di sini adalah 18. Jadi arahnya mid plane sama dengan 18 mm. Klik OK. Kemudian sketch 1 yang kita lihatkan lagi, kita extrude bosskan lagi. Setelah konturnya kita pilih yang face yang ini. Ketebalannya adalah 18 mm. Dan kita klik sudah 18 ya. Kan 18. Nah, dan klik OK. Nah, kemudian yang bawahnya ya. Total panjangnya yaitu sketch 1 lihatkan feature. Ini kan 22 jaraknya ya. Berarti 22 ini ada 2 berarti 44 ya. 22 kali 2 kan 44. Ditambahkan dengan 18 62. Jadi total ini sama ini adalah 62. Terusnya panjangnya. Setelah konturnya yang ini. Terakhir kemudian klik OK. Nah, seperti ini ya. Perlu dilihat di sini ada potongan ya. Potongan juga. Jadi kita mulai dari potongan yang ini terlebih dahulu. Kita klik face yang ini, kita klik sketch. Kita buat corner rectangle. Kita tarik. Kemudian pastikan center corner rectangle dengan center ini itu sejajar dan lurus. Kita buat make vertikal ya, agar posisi dari corner rectangle ini berada di center tengah ya. Kemudian lebarnya potongannya adalah 34 mm maaf, seperti ini. Kemudian jarak ini dan potongannya adalah 12. Jadi jarak ini dan ini adalah 12 mm. Kemudian kita tinggal feature extrude cut. Nah, yang awalnya directionnya mid plane kita ganti through all both. Jadi arahnya 2 tembus ya. Ini kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir kita beralih face yang atas ya. Yang ini klik kanan, klik sketch. Kita sama buat corner rectangle seperti ini, seperti tadi ya. Nah, pastikan center corner rectangle ini ya. Klik kontrol dengan center ini, kita buat make horizontal agar posisi corner rectangle berada di tengah-tengah ya. Center, kemudian potongannya lebarnya adalah 18 mm. Klik OK. 18, kemudian jaraknya yang ini 12. Dengan ini adalah 12 mm seperti ini. Kemudian kita tinggal ke feature extrude cut. Nah, directionnya kita pilih yang through all saja sampai bawah tembus, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti ini ya desainnya. Agar tampilan lebih menarik, kita blok semuanya. Tampilannya misalkan saya pilih brushing di sini. Nah, sekian pembahasan dari saya bagaimana cara membuat part sederhana untuk Blender Sandbox. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.